Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Hai. Halo. Baik. Hari ini Pak Guru akan menampilkan perkenalkan diri ya. Saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Denus, saya seorang mahasiswa PPG LPTK IAKN Ambon. Hari ini saya akan mengambil video pembelajaran dengan materi yang berjudul Melayani dengan Segenap Hati. Baik, terima kasih kepada anak-anak. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa, kita awali dengan doa. Oke, kepada Christopher dipersilakan. Teman-teman, mari kita berdoa mulai. Tuhan Yesus, kami mau belajar Tuhan Yesus, dan berkatilah kami Tuhan Yesus dan kami belajar. Lindungilah guru-guru kami Tuhan Yesus, berilah kami kecerdasan Tuhan, dan berilah kami nilai tinggi Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih kepada Christopher, silakan duduk. Baik, hari ini kita akan absen dulu ya, sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran kita. Hari ini Pak Guru akan absen. Mirati, Suen, Geri, Josia, Samilius Daniel, Elis Injilia Pilihan, Jessica, Reliana, Christopher, Maria Dila, Andra Saputra, Atika Utbasri, Angel Melia Saputri, Pilih, Brian. Oke, terima kasih. Jadi semuanya hadir, tidak ada yang absen hari ini ya. Tidak ada ya. Baik, terima kasih. Kita akan memasuki kegiatan kita pada hari ini ya. Jadi tujuan materi kita hari ini ya, tujuannya tadi tema kita itu berjudul Melayani dengan Segenap Hati. Hari ini kita akan melihat tujuannya ya, tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, supaya peserta didik ini mampu menjelaskan arti dan pentingnya melayani dalam konteks iman Kristen. Itu yang pertama. Yang kedua, tujuan keterampilan itu agar peserta didik mampu mengidentifikasi dan mencontohkan berbagai bentuk pelayanan di lingkungan sekitar rumah, sekolah, dan gereja. Yang ketiga, tujuan sikap ya, supaya peserta didik berkomitmen untuk melayani dengan tulus dan penuh kasih meneladani Yesus Kristus ya. Ini tujuan materi atau pembelajaran pada hari ini. Baik, hari ini kita akan memasuki kegiatan kita. Sebelum kita masuki ke materi selanjutnya, saya akan bertanya untuk kita hari ini ya. Siapa di kelas ini di antara anak-anak yang pernah menolong temannya? Ya, terus perasaan kamu saat menolong orang bagaimana? Jadi saya bertanya, siapa di antara kalian yang pernah menolong? Angkat tangan, siapa yang pernah melayani orang? Mungkin bantu ambilkan air minum, mungkin bantu melaksanakan kegiatan piket. Ya, silakan angkat tangan kalau ada yang pernah. Ya, ayo.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, wah semuanya. Jadi semuanya pernah melayani ya. Nah jadi bagaimana perasaan kamu ketika melayani itu? Apakah tulus, senang, sukacita, atau merasa terbeban? Tulus ya? Ya, terima kasih. Nah jadi hari ini ya, dengan materi tema kita melayani segenap hati, mari kita melayani itu menunjukkan sikap kasih Tuhan melalui perbuatan yang tulus atau ikhlas tanpa mengharapkan suatu imbalannya. Itu dia. Jadi perlu kalian ketahui, ya, tolong anak-anakku sekalian, tanpa terkecuali kita menunjukkan kasih Tuhan melalui perbuatan yang tulus tanpa mengharapkan suatu imbalan atau hadiah, begitu ya. Baik, kita lanjut ya. Apa itu melayani? Nah, kita lihat di slide di papan tulis hari ini, apa itu melayani? Melayani ya artinya menolong, memperhatikan dan memenuhi kebutuhan orang lain ya. Menolong, memperhatikan dan memenuhi kebutuhan orang lain ya. Menolong, namanya orang itu pasti ada dalam kehidupan sehari-hari, baik di keluarga, baik di sekolah maupun di gereja gitu ya. Nah konsepnya dalam pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, melayani bukan hanya tugas seorang gembala atau seorang pendeta ya, bukan, tetapi tugas semua orang percaya, termasuklah anak-anak sekalian ya. Amin. Nah, melayani harus dengan segenap hati dan kemampuan seseorang. Melayani harus dengan segenap hati dan kemampuan. Ya, kemampuan. Pertama tulus, yang kedua kemampuan. Artinya tulus tanpa paksaan, tanpa mengharapkan balasan, hadiah atau imbalan ya. Itu prinsip kita melayani. Jadi prinsip itu adalah segenap hati dengan tulus tanpa mengharapkan suatu imbalan gitu ya. Nah, tokoh utama dalam pelayanan Yesus Kristus ini ya, kalau kita lihat dalam ayat kuncinya ini, Markus 10 ayat 45 ya. Markus 10 ayatnya ke-45 ya. Kita akan baca ya. Saya akan baca untuk anak-anak sekalian. Markus pasal 10 ayatnya yang ke-45. Ini bunyi firman Tuhannya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk melayani, melainkan untuk melayani. Ulangi, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang ya. Itu ayat kunci melayani dengan segenap hati. Yang kedua, contoh pelayanan Yesus Kristus. Yang pertama itu adalah menyembuhkan orang sakit. Ya, menyembuhkan orang sakit. Dia tidak mengharapkan sesuatu. Kalau kita panggil dokter, panggil tenaga medis, ada enggak bayarannya? Ada, terutama obat suntik dan pil itu. Karena mereka juga bayar, beli gitu. Kita harus bayar. Yang kedua, contoh pelayanan Yesus itu adalah memberikan makan 5.000 orang. Nah, satu ketika Yesus pelayanan, orang banyak lapar, ya, kelaparan, tetapi dia bisa memberikan mereka makan dengan 5.000 orang, ya, sampai punya sisa, ya, ada 200 sisanya. Itu kita bisa lihat di dalam Alkitab. Yang ketiga, contohnya ini adalah membasuh kaki murid-muridnya. Bayangkan, ini Yesus itu adalah Tuhan penguasa surga.
berkuasa atas surga dan bumi, tetapi dia mau melayani, membasuh kaki murid-muridnya. Itu menunjukkan teladan kerendahan hati, ya. Jadi anak-anak sekalian, tolong miliki sikap rendah hati. Amin. Amin. Penting ya, itu yang terpenting. Ada rendah hati. Jangan merasa dia anak seorang pejabat lalu enggan untuk melayani orang dengan rendah hati. Walaupun anak seorang yang punya karir yang mentereng, tetapi melayani tidak melihat siapa kita, tetapi layanilah orang dengan sikap rendah hati, ya. Kesimpulannya adalah Yesus adalah pelayan agung. Yesus Kristus adalah pelayan agung. Kita harus menirunya atas perbuatan-perbuatan pertolongan pelayanan yang telah Yesus lakukan di atas muka bumi. Baik, kita akan lanjut. Jadi hari ini kita akan melihat tugas kita melayani di sekitar kehidupan kita, ya. Jadi hari ini saya mengajak kalian tuh untuk berdiskusi kelompok, ya. Hari ini kalian melaksanakan pelayanan di sekitar kehidupan kita, ya. Hari ini kita diskusi. Nah, jadi berdasarkan tema. Jadi tema kita melayani itu ada 3, ya. Ya, ada 3, ya. Ada 3 bentuk pelayanan di sekitar kita. Yang pertama itu adalah di rumah. Di rumah itu seperti saya sampaikan tadi, membantu ibu menyiapkan sarapan atau makanan di meja, dan tidak angkatnya, ya kan? Terus yang kedua, di sekolah ini, lingkungan sekolah itu kan tiap hari itu nggak ada kita yang santai-santai, terutama anak-anak sekalian. Senin sampai Jumat itu sudah ada tugas pikirnya, benar tidak? Senin kelompok ini, Selasa kelompok ini, Rabu kelompok ini, Kamis kelompok ini, Jumat kelompok ini. Yang kedua, biasanya begitu Pak gurunya atau ibu gurunya masuk menulis, maka ada inisiatif atau ada perintah dari ibu guru atau bapak gurunya untuk mempersilakan siapa yang pikir untuk membersihkan papan tulis atau mengambil buku paket modul di kantor. Memang banyak tugas di dalam kehidupan di sekolah. Itu mungkin yang perlu kita pikirkan, perlu kita terapkan. Jadi melayani itu tolong punya sikap yang tulus tadi, ya. Saya ulangi berulang-ulang, ada tulus. Jangan suruh menyuruh. Misalnya bapak guru memerintahkan kepada Samuel Daniel, lalu Samuel Daniel itu perintah lagi balik kepada kawannya, benar tidak? Pak guru coba suruh si Josia, lalu sudah menunjukkan sikap yang tidak baik, sudah menunjukkan sikap terpaksa, sudah menunjukkan sikap tidak tulus. Lalu kalau kita bicara di rumah itu juga tolong, ya, di rumah itu. Karena di rumah itu kita punya ayah, punya ibu, punya adik, dan punya kakak. Oke lah kalau dia anak tunggal, dia sendiri. Tapi kan dia punya orang tua. Mengangkat hiburan, menyiapkan sarapan. Kalau dia punya adik masih bayi yang belum pandai jalan, digendong, maka dibantu gendong, mamanya lagi mandi, mamanya lagi siapkan sarapan. Biasanya di rumah kita itu sore hari itu kan kadang-kadang cuaca itu tidak menentu. Begitu gelap, tanda pernah dia turun, jemuran itu banyak. Siapa lagi yang akan angkatnya? Kan tidak mungkin orang datang, oh Daniel, itu pakaian kalian sudah mau ujian, saya angkat ya. Kan tidak mungkin. Jarang ada orang tadi angkat pakaian, jarang.
Jarang bukan tidak ada, tapi jarang. Tetapi sebagai anak yang baik, anak yang melayani punya sikap pelayanan, maka sudah tahu posisi tujuan, maka akan dimulai. Begitu posisi lapar, mamanya capek menyiapkan sarapan atau makanan supaya makanannya cepat selesai disajikan, maka bantu mamanya untuk menyiapkan makanan di meja begitu ya. Terus di lingkungan ya, tadi di rumah, di sekolah, di lingkungan, menjenguk tetangga sakit. Biasanya kita bertetangga ini pasti ada ketemu tetangga saya sakit, benar atau tidak? Ya, ada sakit. Kan tidak mungkin kalau ada tetangganya sakit kalian nyalakan musik kencang-kencang. Benar tidak? Benar. Kan tidak boleh. Begitu ada tetangganya sakit keras, tetapi orang sudah namanya sakit gitu ya kan, pasti ada pihak keluarganya sedih mengeluarkan air mata, mengeluarkan air mata, tapi kalian lalu malah nyalakan musik MP3 dengan kencang gitu loh. Oh, tidak boleh. Coba katakan tidak boleh, 1, 2, 3. Tidak boleh. Begitu ada tadi tentang timur. Baik tidak memberikan mereka motivasi. Memberikan apa? Memberikan apa? Memberikan motivasi, semangat, kekuatan supaya mereka tuh terhibur. Mereka tidak putus asa, mereka tidak kecewa, ya. Jadi sekali lagi kepada kalian, terus menjaga kebersihan taman atau lingkungan itu penting. Itu salah satu bentuk pelayanan. Karena punya sampah banyak kan tidak mungkin kita buang di pinggir jalan umum, ya kan? Sampah itu lebih bagusnya sampah itu dibakar supaya tidak mencemarkan lingkungan, air dan sebagainya. Terus bersikap sopan. Di lingkungan itu ada orang yang di atas usia kita, ada sebaya kita, artinya seumuran sebaya, ada di bawah umur kita. Maka sikap sopan itu penting. Biasanya kalau orang kita Indonesia itu punya tata krama sopan santun yang baik, yang tinggi. Misalnya kalau ada orang tua ngomong di depan, ada kita mengucapkan permisi, saya mau lewat, ada kata sopan gitu. Terus jangan mentang-mentang anak kalian itu kuat, punya segalanya dengan teman sebayanya, seusianya. Kalau ada sikap suka mengejek atau merendahkan orang itu juga tidak boleh. Sama adik-adiknya, mungkin adik-adiknya itu usianya di bawah kalian, karena ya namanya adik-adik kan. Kalau kalian kelaikan dia, kalau nangis itu juga tidak boleh. Ya harusnya tetap disayangi. Orang tua dihormati, sebaya kita dihargai, yang di bawah usia kita disayangi, gitu ya. Baik anak-anak, kita lanjut ya. Hari ini kita akan mengajak anak-anak untuk melakukan diskusi, ya, diskusi. Ya. Jadi pelayanan apa yang di rumah, yang di sekolah dan di lingkungan yang pernah kalian lakukan, yang pernah kalian buat. Nanti bisa ditulis di halaman belakangnya yang masih kosong, halaman belakang. Ya. Silakan kita mengambil sebentar ya. Silakan kelima orang ini mengungkapkan idenya masing-masing. Kelompok dari Josia, kelompok dari Christopher, silakan ya. Perbuatan apa yang pernah kalian lakukan ya, sikap layannya baik di rumah, di sekolah, atau di lingkungan. Silakan berikan idenya, gagasannya.
Kelompok Angelia juga sama, ya, memberikan gagasannya. Apa-apa yang kalian pernah buat di lingkungan rumah, di sekolah, maupun keluarga begitu ya, silakan. Nanti satu orang akan baca hasil persentasenya. Oke, silakan kerja kelompok, berdiskusi, kembangkan idenya. Oh, saya pernah melakukan ini di rumah. Saya pernah melakukan ini di sekolah. Saya pernah melakukan ini di lingkungan. Gitu ya. Jadi supaya kalian pahami baik, oke, silakan tulis. Sebutkan saja salah satu contoh di rumah ini, di sekolah ini, di lingkungan ini. Ya, sebutkan saja. Ditulis maksudnya ditulis. Ya. Pelayanan-pelayanan apa yang pernah kita lakukan, sikap kita di sekolah, di rumah, di lingkungan gitu ya. Ya. Oke, kelompok Christopher silakan kalian berlima. Kelompok Angelia, kelompok Christopher silakan. Ya. Kemukakan ide-idenya. Nanti Suwe silakan tulis. Nanti apakah Suwe itu akan presentasikannya? Silakan. Apa-apa yang pernah kalian buat di lingkungan rumah. Saya sepakat asal informasi ini kita kenal di sekolah juga. Seperti yang Pak Guru sampaikan, ya Pak Guru sampaikan tadi, ya, kembangkan nalarnya, narasinya. Nanti saya kasih kesempatan untuk kalian untuk presentasi hasil tugas kelompok kita, ya. Oke. Jadi kelompok Yosia silakan. Ya. Kelompok Angel juga, kelompok dari Christopher juga silakan. Kembangkan nalarnya, narasinya, tulis di kertas di bukunya, silakan ditulis supaya memahami materi hari ini. Kalian sudah sejauh mana kalian menangkap, memahami materi hari ini gitu loh ya. Itu yang perlu kalian pikirkan. Silakan. Baik. Nanti selanjutnya saya akan mempercayakan kepada kalian untuk mempresentasikannya gitu ya. Kita lanjut. Jadi melayani itu bukan semata-mata punya sikap kerendah hati, bukan punya sikap yang tulus, ya. Tetapi melayani harus memiliki atau menggunakan karunia, ya, talenta atau bakat gitu ya, bakat. Bakat kita ini beda-beda. Jangankan kita sudah teman seperti ini, satu kandung pun, satu darah, itu bakat kita tuh beda-beda. Ada yang bakatnya pandai main musik, ada yang pandai melukis, ada yang pandai menyanyi, ya. Nah, kalau kita lihat di depan ini, setiap orang diberi karunia atau bakat, ya, bakat atau kelebihan oleh Tuhan. Kita melayani sesuai karunia kita, ya. Simak ya. Setiap orang yang diberi karunia bahkan kelebihan, bakat kelebihan oleh Tuhan, kita melayani sesuai karunia kita, sesuai. Orang kalau tidak bisa nyanyi, kalian suruh nyanyi dan akan fals tuh suaranya. Begitu juga menggambar. Di antara kalian kalau tidak ada yang pandai menggambar, bagaimanapun disuruh melukis dia tidak akan ketemu hasil lukisannya. Karena dia tidak pandai, tidak punya bakat artinya. Nah, contoh ya, jika kita pintar menggambar, maka melayani dengan membuat dekorasi atau gereja dan kelas
dekorasi. Ya, di lingkungan sekolah itu kan ada namanya dekorasi. Dibuatlah seindah mungkin, serapi mungkin. Bahkan di gereja juga. Buat. Terus kalau kita pandai menyanyi, ya, jika kita pandai menyanyi, melayani dengan memimpin pujian di sekolah atau di gereja. Banyak orang tuh bisa nyanyi, tapi begitu hadir di depan dia tunggu, dia gemetar. Sama tanya, kalian tuh bisa nyanyi nggak kalian? Bapak ini ada yang pandai nyanyi? Yang terkenal juga? Nah, nggak bisa nyanyi. Tapi waktu nyanyi, waktu nyuci piring bisa nyanyi nggak? Hah? Waktu nyuci piring. Waktu nyuci piring, pernah kan nyanyi iseng-iseng gitu? Waktu sambil jaga adiknya, ya kan? Nyanyi iseng-iseng. Tapi begitu kita disuruh ke depan untuk memimpinkan sebuah nyanyian atau lagu, kita tidak mampu, kita tidak siap. Kenapa? Kita gugup. Nah nanti kalau kita pandai menyanyi, kita siap tampil di depan, itu juga salah satu bentuk pelayanan gitu ya. Nah jadi kalau kalian ketahui ya, jadi yang pertama tadi, jika kita pandai gambar, layanilah membuat gambar dengan dekorasi di gereja atau dalam kelas. Jika kita pandai menyanyi, baiklah kita melayani dengan memimpin sebuah pujian atau pujian di sekolah atau di gereja. Jika kita sabar, penyabar, kita bisa melayani dengan mendengarkan teman-teman kita curhat, dia berkeluh kesah, mungkin dia cerita sama kalian, oh contoh ya, tadi saya dibully, tadi saya macam-macam, harus didengar. Kita juga bentuk pelayanan. Jangan begitu dia cerita lalu kalian bawa, kamu yang salah, kamu yang tak benar, jangan. Pernah enggak dengar temanya berkeluh kesah? Pernah enggak? Sering? Iya. Didengar aja. Jangan di foto-foto. Dia punya cerita sama kita, ya. Baik, kita lanjut ya. Hari ini kita akan melihat studi kasus kita ya, yang pernah kita alami di kehidupan kita setiap hari. Yang pertama, temanmu lupa bawa bekal, ia terlihat lapar. Apa yang kamu lakukan sebagai pelayanan? Hah? Kelompok ini mengatakan berbagi. Kelompok angel, ayo. Jika teman kamu sudah lapar, apa yang kamu lakukan dalam bentuk pelayanan? Berbagi makanan juga. Yang ini? Iya, pasti kita sama-sama. Kalau ada teman kita yang seperti itu, lupa bawa bekal, ya, mungkin karena terburu-buru, tergesa-gesa, karena telat bangun dan lain sebagainya, lupa bawa bekal. Akhirnya dia kelihatan lapar. Itu tidak mungkin kita biarkan. Harusnya kita berbagi apa yang kita punya, maksudnya, ya. Yang kedua, kakakmu terlihat lelah, ya, lelah atau capek. Saya pulang kerja, saya pulang sekolah atau apa. Kamu sedang asik bermain. Apa yang kamu lakukan? Ya, apa yang kamu lakukan? Harusnya kita harus memberikan dia, paling tidak kita menawarkan segelas minum, paling tidak ya, menawarkan, Kak atau apa, sebenarnya saya siapkan, sambilkan minuman, ya. Jadi apakah yang kita buat itu bentuknya terpaksa atau dengan tulus? Tolong diperhatikan baik-baik ya, kepada kalian semua. Jadi kita lakukan dengan bentuk tulus, jangan terpaksa. Kita sepakat tulus dan jangan terpaksa, ya.
Oke, kita akan lanjut. Kapan terakhir kita melayani orang lain? Itu mungkin kita tidak pernah ingat, atau kita ingat mungkin 1 minggu yang lalu, 2 bulan yang lalu, atau kemarin barangkali ya melayani. Yang kedua, apakah saya melayani dengan tulus? Oh, kemarin saya terpaksa melayani orang. Ketika saya capek, tiba-tiba datang seorang kakek minta belikan obat. Pernah tidak kalian mengalami hal demikian? Atau kita datang setelah capek, ya kan? Tiba-tiba datang ke rumah, mama suruh lagi beli gula ke warung. Pernah tidak kalian demikian? Pernah ya? Kalian merasa, saya yakin kalau capek gitu berat gitu kan, itu udah terpaksa dan gayanya. Tetapi hari ini kita jangan berat ya. Pernah nggak? Sudah datang sekolah capek, haus, lapar, datang ke sekolah ganti baju, bukan disuruh langsung makan atau langsung mandi istirahat, tapi disuruh jaga diri dulu ya, mama lagi nyiapin sayur. Pernah nggak demikian? Pernah ya. Nah jadi hari ini ya kita tolong, walaupun capek, walaupun lapar, bolehlah dengan layani, dengan sukacita tulus ya. Baik, kita akan lanjut. Jadi kita berkomitmen ya. Kita harus berkomitmen. Melayani adalah mendengarkan Yesus dan kita melakukannya dengan segala hati dimanapun kita berada. Coba ikuti saya baca slide ini. Sama-sama ikuti saya baca slide ini. Ya. Komitmen ya, ini komitmen. Melayani adalah meneladani Yesus dan kita melakukannya dengan segenap hati dimanapun kita berada. Nah, hari ini kita harus punya janji. Janji kita adalah dalam hati ya. Dalam hati mungkin kalau kalian bisa tulis di kamar, di dinding, di pintu di pintu lemarinya ditulis. Tulis yang kata begini. Saya melakukannya ini dengan segenap hati dimanapun saya berada. Ya. Kita akan lanjut. Oke, kita lanjut yang sudah saya bagikan. Silakan dikumpulkan. Yang saya bagikan tadi. Oke, kita akan dengarkan dulu persentase dari kelompok ini. Kelompok Christopher, silakan. Kelompok Christopher, siapa yang dipercayakan untuk bacanya? Jessica atau Elis? Silakan. Atau Liliana? Oke. Ya silakan. Ya. Oke, silakan Liliana untuk membacakan hasil persentasenya ya. Satu, membantu ibu membersihkan dan mencuci piring. 2, tutup kelas dan berbagi makan ke kawan. Membersih gereja dan lingkungan gereja setiap minggu. Oke, terima kasih. Terima kasih dari kelompok Isabel atas Rina yang sudah membacakan hasil persentasenya. Oke, kelompok dari Angelia. Ayo silakan Angel. Untuk membacakan hasil persentasenya. 1, membantu orang tua dan rumah, mencuci piring dan ngepel dan mencuci pakaian. 2, duduk di sekolah dan berbagi bekal terhadap teman-teman. Terima kasih. Oke, kelompok ini silakan. Oke. Ayo Suwi, silakan persentasenya. Ya. Ya, silakan. Dibaca. Baca ke depan ini. Oke. Silakan. Ya, cepat. Ya. Silakan membacakan. Kayak seperti dia teman-teman tadi. Ya, terima kasih.
kepada kelompok Josia ya. Oke, silakan. Silakan. Satu, memiliki ibu cuci piring dan menjaga adik. Dua, membantu ayah dan guru. Tiga, membantu kakak cuci pakaian. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok Josia ya. Ya, terima kasih atas hasil kalian yang presentasi kalian yang kalian lakukan di lingkungan rumah, di sekolah dan di gereja gitu ya. Baik. Nah, itu sudah ada soal kan? Sudah kalian isi kan soalnya itu? Oke, silakan bantu kami Daniel kumpulkan. Ayo. Oke. Nah, hari ini kita sudah mendengarkan materi melayani dengan segenap hati. Maka kesimpulan kita hari ini adalah pertama, ya, miliki pelayanan sikap rendah hati ya. Ya, pertama melayani memiliki sikap rendah hati dan memiliki sikap tulus ya, dimanapun berada, apakah di sekolah, di rumah maupun di gereja ya. Jadi hari ini kita akan mengakhiri kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih untuk kita semua dari anak-anak yang sudah ikut materi pembelajaran hari ini. Kita sudah tadi mendengarkan jadi kesimpulan materi kita hari ini ya. Oke, baik. Untuk kepada Angel, silakan pimpin doa untuk materi kita hari ini. Oke, terima kasih atas waktu kesempatan hari ini dan kita akan bertemu nanti di minggu yang akan datang. Terima kasih untuk kita semua. Selamat pagi. Oke, terima kasih. Ya, silakan istirahat. Terima kasih ya. Oke, terima kasih. Kalau melayani dengan segenap hati ya, dengan tulus, jangan terpaksa, jangan